tahu hukum di Harvard dan segala macam itu memang pakai hukum-hukum Yunani, Bang. Jadi memang ya kita belajar. Iya ya, maksudku gini, karena sebenarnya soal pendekatannya, bagaimana kita memberikan sudut pandang itu kan tergantung dari latar belakangnya. Misal nih, misal tentang peristiwa kebangkitan, Bang Jibril menyajikan data bahwa peristiwa kebangkitan itu plek-jiplek dengan mitos yang ada di sana pada waktu itu, untuk menunjukkan bahwa peristiwa ini sebenarnya adalah mitos yang diambil, tapi di rewrite lah istilahnya. Betul. Ditulis ulang dengan narasi baru untuk menguatkan cerita tentang Yesus. Kan begitu ya. Sudut pandang ini kan dibangun dengan maksud mungkin secara langsung atau tidak mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan itu sebenarnya sejatinya tidak ada. Terjadinya bukan waktu itu, melainkan nanti. Karena Bang Jibril sebagai muslim punya pedoman bahwa kebangkitan itu terjadinya nanti, sehingga ini menjadi sejalan. Benar nggak yang tak sampaikan itu? Salahnya saya nggak pakai iman, Bang. Ya maksudku cara pendekatan ini ya otomatis tergantung siapa. Saya melakukan pendekatan terhadap Islam pun nggak pakai iman, Bang. Oh gitu ya, ya beda berarti. Nah, jadi contoh kalau ada yang nanya nih Bang, soal Isra Miraj. Kalau ada yang nanya soal Isra Miraj itu gimana saya ngejelasin Rasulullah naik ke bintang ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Abang tahu nggak gimana saya menjelaskannya? Ya berdasarkan catatan di luar itu tuh Quran sama hadis. Oke. Rasulullah ditarik ke langit ke-7 di atasnya lagi, dan Rasulullah pesannya satu aja, Bang. Dia bilang dunia kita ini itu kecilnya seperti cincin dilempar ke padang pasir, Bang. Nggak kelihatan. Abang pernah nggak kebayang cincin dilempar ke padang pasir? Ya padang pasir aja luas banget, cincin segede apa nggak kelihatan tuh. Oke. Tapi kita baru tahu, Bang, sekitar 40-60 tahun yang lalu bahwa galaksi kita, Bang, bentuknya seperti ini. Cincin dilempar ke padang pasir. Ya. Gimana orang yang nggak pernah naik ke langit kedua, ketiga, keempat menjelaskan bentuk galaksi itu seperti apa? Yang nggak tahu sih, tapi sebelum itu kan makanya ada Jupiter, ada dewa-dewa itu kan dari pengetahuan planet-planet enggak, Bang? Dari nama bintang, bukan bentuk galaksi, Bang. Iya, maksudnya dari nama-nama bintang ya. Iya, nama-nama bintang. Nah, enggak, bintang itu dinamakan dewa-dewa sebelumnya, Bang. Iya, Abang paham nggak? Nah, iya, tahu. Jadi ada ya begitu mereka melihat bintang, mereka namakan bintang itu, mereka namakan dewa-dewa itu. Iya, betul. Nggak, maksud saya tadi, saya kalau ditanya soal Isra Miraj itu soal iman. Saya nggak bisa menjelaskan gimana Rasulullah naik dan seterusnya itu iman. Abang nggak bisa kejar saya itu tanggal berapa, naiknya berapa, kecepatannya berapa. Saya nggak bisa jelaskan, itu soal iman. Betul nggak, Bang? Jadi ada memang batasan yang soal keagamaan kita memang itu soal iman, tapi ada yang bisa di cross check lewat sejarah. Betul nggak? Betul. Nah, soal fakta sejarahnya, contohnya 10 tahun setelah Rasulullah meninggal, keislaman itu udah menguasai setengah Asia sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol, ke ujung hampir ke Inggris. Itu fakta sejarah. Fakta sejarahnya juga, waktu Islam menguasai itu semua, Islam justru jadi minoritas, Bang. Karena nggak ada paksaan untuk masuk Islam. Untuk yang masuk Islam bayar zakat, untuk yang nggak masuk Islam pajaknya agak lebih gede dikit, namanya jizyah. Ini fakta sejarah. Oke. Kalau ini, Bang, ya soal penyelipan nih ya. Langsung soal penyelipan aja, karena kita kan berbedanya di bagian itu ya. Dasar agama, betul. Ya berbedanya di bagian itu.
seandainya ini memang peristiwa biasa, mungkin tidak dijadikan sesuatu momentum yang besar ya. Misalnya nih, saya sih membaca katanya Masehi ini, tahun Masehi ini dibuat berdasarkan peristiwa atau salah satunya adalah kaitannya sama peristiwa Yesus ini, tahun Masehi sejarahnya. Maksudku begini, seandainya itu peristiwa biasa, bukan sesuatu yang spesial atau viral atau besar, nggak mungkin dijadikan sesuatu momentum yang maksudnya bahkan dipakai sampai sekarang gitu loh. Jadi tahun Masehi ini ya dasarnya dari peristiwa Yesus. Oke, kalau emang dasar iman abang, kita menghitung tahun itu berdasarkan Isra Miraj, berdasarkan peristiwa Yesus, peristiwa Yesus atau kelahirannya. Nah, sekarang kita buka bang. Ini data sejarahnya ya. Ini saya buka dari Santa Clara University. Ini Religious Studies Department. Mereka mengenal namanya The Priene Calendar Inscriptions. Ini kalau saya gedein, ini dia. Saya pindahin ke sini. Ini dia. Nah, ini saya translate ya. Di dekat bagian atas tablet 2, dilihat garis gelap di sebelah kanan. Ini garisnya. Tabletnya. Mereka mengakui Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai awal dari kabar baik atau evangelion bagi dunia. Itu dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi sebenarnya Romawi atau Yunani ngeriset tahun dari 0 itu karena kelahiran Kaisar Agustus bang, yang ditandai sebagai kabar baik atau evangelion. Nah, di abad ketiga, abad keempat, begitu kaisarnya malah justru musuh dari, kalau abang tahu Kaisar Agustus ini bapaknya Kaisar, saya lupa namanya, dia terkenal. Dia itu musuhnya di Konstantinus, akhirnya meriset dan nerima Kristen, akhirnya dijadikan di risetnya itu karena Yesus. Padahal waktunya nggak sama. Paham nggak bang? Oh, berarti Masehi ini Kaisar Agustus. dari Kaisar Agustus. Yes. Tapi 4 abad setelah itu Konstantinopel menerima Kristen, akhirnya enggak, ini kita tandai sebagai tahun kelahiran Tuhan. Padahal balik lagi ke tadi, di catatan Agustusnya dia melakukan sensus di 28 sebelum, 18 sebelum, sama 14 sebelum. Itu nggak ada yang kena, abang paham nggak? Mestinya kalau memang atas kelahiran Yesus, mestinya tahun 0 dong, betul nggak? Ya. Nah, karena itu nggak tepat. Oke, berarti diksi tahun Masehi ini kan dulu bahasanya apa ya? Pakai tahun Masehi gitu. Nah, makanya ada 2, ada AC, ada AD. AC itu after Christ. AD itu after Domino, Anno Domino, yaitu Agustus. Nah, Masehi itu bahasa Indonesia bang. Bahasa Indonesia kan belum maju. Agustus juga disebut Kristus ya? Iya, betul. Oh, iya. Iya, make sense sih. Nah itu tadi kalau abang berpikir karena ini ya fakta sejarahnya kata lain gitu loh. Iya, betul. Berarti setelah misalnya tadi di abad keberapa kemudian baru dikatakan yang disebut Kristus ini Romawi menggunakan Kristus Yesus, bukan Kristus Agustus. Yes, itu di tahun 312 Kaisar Konstantin ngeluarin decree untuk melegalkan Kristen. Di tahun 220 ibunya namanya Helena baru ke Yerusalem, baru menemukan tempat lahirnya Yesus. Abang udah saya tunjukin semua itu. Tempat lahirnya Yesus, tempat meninggalnya Yesus, dan kayu salib Yesus. Abang tahu kan ini? Itu di mana itu? Oke, saya buka ya. Nah, ini.
Ini datanya saya ambil dari UNESCO, World Heritage Conventions. Ini unesco.org. Birthplace of Jesus, tempat lahir Yesus, gereja Nativity, dan tempat rute ziarah Bethlehem. Nah, di sini ini Bethlehem. Nah, kalau kita lihat foto-fotonya, sebenarnya bukan di yang Abang imani kan kandang domba. Nah, sebenarnya ini di dalam goa. Ini tempat masuknya. Ini permanen URL ya, unesco.org. Nah, tempat lahirnya itu di dalam goa di sini nih. Nih, ini titiknya. Ini palungannya. Dan ini ada 14 bintang, menandakan 14 keturunan dari Daud katanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa nih, Gereja Basilika asli tahun 339. Saint Helena yang menemukan, yang di sebagian masih bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi lahirnya Yesus ditemukan oleh Saint Helena di abad 4 ya. Tapi Bang Jibril, apa bentuknya sudah seperti itu? Dibangun di abad keempat untuk dibangun seperti ini, Bang. Baru jadi kan itu goa. Habis itu dibangun gereja di atasnya. Nah, kalau Abang mau lihat, nih saya ada nih. Dia datang, bentar ya. Ini The first building built by Roman Emperor Constantine. Nah, ini gedungnya pertama dibangun oleh Konstantin oleh ibunya Helena, ya kan yang tadi saya terangin. Di abad keempat. Nah, dia masuk ke dalam. Nah, ini goanya. Dia masuk. Just beneath this altar. Now this cave or grotto, cave kan goa, as it's known here in the church, is marked by a 14-point silver 14 poin silver tadi yang saya bilang. star. Now, as the genealogy of Jesus is described in the Gospel of Matthew, ini tempatnya, Bang. Jadi ada goa, dibangun gereja di atasnya. Itu satu, itu dari Helena tadi ya. Habis itu tempat meninggalnya, Bang. Ini dari Fellowship Israel Related Ministries. Ini dari Israel. Ya, untuk pengetahuan mereka. Ini kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena, sama ya, datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini di dalam bentuk salib. Jadi tempat meninggalnya pun ditemukan oleh Helena, abad keempat. Nah, habis itu kita ke ini website Abang nih, CERC Catholic Education Resource Center. Ini dari Kekatolikan. Di sini, ini ada lukisan Helenanya. Translate. Saint Helena sering digambarkan memegang salib karena menurut tradisi dia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum menyelidiki masalah ini lebih jauh, diperlukan beberapa informasi latar belakang. Jadi di sini diceritain kalau Saint Helena dia juga yang bikin gereja tadi. Nih, nih, dia pergi ke Palestina tahun 324. Habis itu dia bangun gereja tadi, yang ini. Habis itu dia bangun gereja ini juga. Nah, di sini semua. Dan ini semua abad keempat. Si Helena ini masuk Kristen itu di umur 50 ke 60. Abang tanya dong, 50-60 tahun pertama Helena berarti agamanya apa? Ya kan dia orang, berarti ya ikut sebelumnya tuh. Apa itu? Yang apa ya tadi yang disebutkan itu?
Apa itu ya? Jibril tadi pertama kan nyebutin itu apa namanya? Aku lupa malah. Helena ini tinggal di Roma. Di Roma itu abad itu nama agamanya, nama ketuhanannya Capitolin Triad. Agamanya seperti ini. Familiar ya. Ya, agak ini ya, dejavu ya, dejavu ya. Iya, ini ada komiknya setahu saya ini. Nah, tapi masalahnya ini sejarahnya, komiknya dibuat berdasarkan ini. Mirip mungkin ya, berdasarkan itu. Tuhan mereka itu berdasarkan bapak segala bapak, raja segala raja. Namanya Jupiter. Ya. Habis itu firmannya Juno. Dan Minerva itu the goddess of wisdom. Nah, begitu kita lihat Trinitas, di sini Trinitas itu isinya apa sih? Ya kan? Isinya Tuhan. Habis itu His word, firman, and His wisdom. Beda kan Bang? Beda siap beda memang beda. Aku baru mau ngomong ini Bang Jibril. Gimana? Saya maaf memotong. Saya ketemu ini itu memang beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, itu membuat saya terguncang. Jadi seperti orang yang kelaparan akhirnya terus mengejar itu sampai kemana. Tapi ini saya senang ya, Bang Jibril mewakili. Ini kuliah bisa 4 SKS ini. Enggak, Abang mengejar dan mencari tahu itu akhirnya sampai mana, Bang? Ya ini ya, akhirnya makin lama ya goncangan pikiran dan hati ini kan ya makin tinggi kan. Efeknya di sana sih, stimulusnya di sana. Jadi kalau ditanya lagi, Bang, di mana ajaran Abrahamik itu, di mana nih begitu udah diacak-acak Saint Helena nih? Nah, karena saya masih posisi habis misa, jadi saya tidak berwenang untuk menjawab itu. Betul nggak, Bro Admin ya? Betul. Saya nanti kena pelanggar kartu merah. Free kick, iya. Tapi oke, gini Bang Jibril. Kita coba pakai sudut pandang lain ya. Bukan berarti kita ngomong ini terus kita tidak punya iman, enggak. Maksudnya kita coba berpikir dari sudut pandang lain. Kan sekarang kan kita kan juga udah ngerti ya bahwa filsafat itu kan berasalnya dari sana. Sumber segala ilmu katanya kan begitu ya, Bang. Betul, mereka ininya lah. Jadi hostnya lah. Hostnya ini filsafat, produknya itu berbagai macam ilmu, termasuk dengan cara ilmu mengubah karakter manusia ini termasuk enggak? Maksudku gini ya, jangan-jangan ini kemasan untuk merubah karakter manusia ya? Kan ilmu kan macam-macam ya. Dan kita ini berbicara omong kosong aja sih, maksudnya bukan bermaksud kita ngomong bukan orang beriman, enggak. Kita coba pakai kacamata yang lain, apakah agama atau mungkin cerita ini juga produk dari filsafat begitu loh, yang memang secara pendekatan jika penjelasannya itu tepat, itu benar-benar bisa merubah karakter orang. Misalnya ya, langsung saya ambil aja ajaran kasih. Jadi filsafat bahkan logika mengatakan mengasihi orang yang mengasihi kamu, dunia sudah memberikan hukum itu sejak semula. Tapi entah dengan cara filsafat atau cara yang lain, tiba-tiba di sini satu tokoh mengatakan bahwa mengasihi musuh bahkan. Ini sudah melawan logika tetapi ada sesuatunya begitu loh. Apakah ini juga termasuk produk dari filsafat itu atau gimana? Kalau menurut Bang Jibril gimana? Filsafat keren nih kalau kita bahas filsafat nih. Jadi saya respon dulu soal ajaran kasih ya. Kalau soal ajaran kasih, Bang, nggak ada agama di luar sana yang mengajarkan kebengisan.
Semua mengajarkan kasih sayang, cinta dan segala macam. Semuanya, semua agama baik. Pasti ngajarin yang baik lah, nggak mungkin yang jahat. Jadi kalau memang soal sayang-sayangan, soal cinta-cintaan, semua agama kayak gitu. Semua orang kalau yang ngajarin kejahatan, saya rasa akan jatuh ke dalam sejarah yang kotor juga. Betul nggak? Itu satu. Kedua, kalau kita tarik dari filosof, Bang, ada Nabi Ibrahim 1500 tahun sebelum Masehi, ada Heraklitus. Kita tahu bapaknya filosof Yunani itu namanya Heraklitus di abad 5 abad sebelum Masehi. Nah, Nabi Ibrahim dengan ketauhidannya, dia ngajarin kalau Tuhan itu berfirman. Nah, di sini nih, firman atau logos. Ajaran Samawi itu ngajarin firmannya itu kun, terjadilah, meskipun ada prosesnya. Sama seperti kalau kita buka kitab mereka Genesis, makanya Tuhan menciptakan dunia nggak pakai firman, tapi ya kun, terjadi. Nah, tapi tiba-tiba, Bang, 5 abad sebelum Masehi, kaum pagan ini termasuk Heraklitus 5 abad sebelum Masehi, dia bilang firman itu bisa berubah-ubah. Firman itu bisa menjadi api, bisa menjadi daging, bisa menjadi air, bisa menjadi cycle. Jadi firman logos ini saya buka aja ya. Ini dari keimanan atau ini kalau saya buka dari Internet Encyclopedia Filosofi dari Heraklitus. Dia bahas soal logos. Nih ya, saya translate ya. Nih. Satu hal diubah menjadi hal lain dalam siklus perubahan. Apa yang konstan bukanlah beberapa hal, namun keseluruhan proses perubahan itu sendiri. Ada hukum transformasi yang konstan yang mungkin dapat diidentikan dengan logos atau firman. Nah, jadi ada 2 konsep nih, Bang. Ada 2 konsep firman nih, Bang. Satu yang Abrahamik, terjadilah. Nanti malaikat-malaikatnya yang ngerjain. Tuhannya tinggal bilang terjadi, kun, terjadilah. Maka malaikatnya yang ngerjain. Atau konsep Heraklitus, kepagan-paganan ini memang bukan pagan ya, Heraklitus memang bapaknya pagan. Dia bilang firman itu bisa menjadi apapun, bisa menjadi daging, bisa menjadi api, bisa menjadi air untuk menciptakan dunia. Abang sebenarnya dari segi filosof ini, abang firman yang mana, Bang? Kalau dari yang disebutin tadi mungkin malah di luar itu semua ya. Karena kita diajarin firman itu cuma ada 2, perkataan dan pribadi. Kayak Heraklitus tadi juga sepertinya tidak merujuk kepada firman yang merujuk kepada subjek. Atau gimana? Berarti aku perkataannya apa ya? Ya, firman menjadi daging itu bukan dari abang? Ya itu dari kita. Maksudku Heraklitus tadi sama persis enggak dengan apa yang dipercaya orang Kristen gitu loh. Oke, bahwa kalau firman saya itu adalah subjek gitu yang bisa berubah gitu. Oke, ini kalau saya ini ya yang dia bilang ya, yang si Heraklitus bilang ya soal logos, firman yang menjadi segala macam. Nih, ini dari sini ya. Dia mengumumkan bahwa firman yang kekal atau logos yang menurutnya segala sesuatu adalah satu. Jadi kesatuan dalam arti tertentu. Hal-hal yang berlawanan memang diperlukan dalam kehidupan. Namun keduanya disatukan dalam suatu sistem pertukaran yang seimbang. Dunia itu sendiri terdiri dari pertukaran elemen yang seperti hukum yang dilambangkan. Masih, bukan abang? Ya kita ya orang Kristen lah. Jadi sebenarnya itu konsep firman abang nih kok nggak Abrahamik? Kalau ke Abrahamik ya susah juga kita menerangkannya ya. Belum tahu sih aku belum tahu. Kalau tentang Abrahamiknya aku nggak ngerti. Tapi kalau tentang pemahaman bahwa yang disebut logos itu bukan kata kerja, melainkan pribadi, aku ngerti. Subjek, ya kan? Ya, si firmannya ini subjek, orang. Atau pihak oknum lah, bukan orang, oknum. Iya, oknumnya itu. Nah, sementara Abrahamik
firman Tuhan itu nggak pernah jadi subjek, Bang. Karena itu sifat Tuhannya Abrahamik itu nempel sifatnya. Ya, di situ mungkin bedanya ya. Nah, di situ bedanya Heraklitus yang kepaganan ini, karena di situ juga, Bang. Menurut Abang kenapa dewa-dewa itu banyak, Bang? Nggak ngerti kenapa itu, Bang Jibril. Karena semua yang ada di dunia ini menurut kaum pagan itu akan menjadi subjek. Petir itu kan kekuatan, itu menjadi subjek, menjadi Zeus. Penguasa laut namanya yang pakai trident. Itu menjadi subjek. Poseidon. Habis itu dewa matahari. Itu menjadi subjek. Paham nggak, Bang? Iya, tahu. Nyiroro Kidul. Nah, itu kalau di Jawa ini. Dewaro, betul. Nah, bukan. Nah, itu. Jadi sebenarnya Abang yang mana sih? Ya, kalau mirip ya mirip, tapi kan kita ada variasinya gitulah. Aduh. Ya memang begitu, mau gimana lagi? Nah, ya. Ada yang kalau dari situ aja kita udah kalau dari situ aja kita berbeda kan ya berarti ya susah kan memang, Bang. Nggak akan bisa disatuin. Kecuali Abang setuju dengan Abraham atau nabi-nabi sebelum Yesus. Nah, itu kita baru bisa kita satuin. Makanya aku juga ada sedikit ini ganjelan juga gini Pak. Nggak tahu ini benar atau enggak ya. Jadi saya melihat bahwa di dalam keislaman itu bahwa ketauhidan itu lebih utama, maksudnya teologis itu yang utama. Tapi kalau di kekristenan itu bukan teologisnya ya. Jadi maksudnya teologis itu yang lebih utama. Jadi keteologisannya misalnya Tritunggal itu sebenarnya unsur yang kedua. Unsur yang pertama itu ya tentang pengorbanan, tentang penebusan, tentang kebangkitan. Tapi kalau di Muslim itu ketauhidan dulu atau teologisnya dulu, baru tentang keselamatannya. Bener nggak kira-kira maksudku? Atau mungkin ada yang salah? Keselamatan kita tergantung dengan la ilaha illallah, Bang. Oh, iya. Muslim itu Rasulullah dakwahnya 13 tahun pertama itu la ilaha illallah. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya 6.000 tahun menurut hitungan Yahudi ya. Dari hitungan Yahudi itu ada 6.000 tahun dari nabi pertama sampai nabi terakhir mereka sampai sekarang. Tiada Tuhan selain ya Tuhan mereka. Nabi Muhammad juga begitu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. 13 tahun, Bang. Dia dakwah 23 tahun, 13 tahunnya itu tauhid. Dan kalau Abang buka Al-Quran, nggak ada dosa yang tidak diampuni. Yaitu cuma musyrik, menduakan, menyekutukan Tuhan. Jadi itu keselamatan, Bang. Boleh saya masuk sedikit di sini, Bang? Silakan, Bang Felix. Oh, ini Bang Felix. Iya, gimana kabar? Iya, ya, puji Tuhan masih Bang Rostum juga ini, Bang Jibril dulu pertama kali guncang di Komal saya, diskusi sama Bang Suma tentang Trinitas. Oke, saya masuk sedikit tentang masalah kenapa Islam mengedepankan tauhid. Jadi saya hanya melanjutkan sedikit daripada apa yang disampaikan Bang Jibril tadi. Kenapa kemudian tauhid yang kedepankan? Pertama, ya, seluruh nabi dan rasul itu tujuan utamanya adalah tauhid. Karena itu dirangkum dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul kepada setiap umat kecuali su'budullah, menyembah hanya kepada Allah, tauhid. Yang kedua adalah wajtanibut taghut, menjauhi taghut. Taghut itu apa? Adalah bentuk sesembahan selain Allah, apapun itu. Baik itu paganisme, baik itu ada reinkarnasi, baik itu pohon, baik itu apa, itulah yang ditiadakan dalam Islam. Makanya syahadatnya la ilah, tidak ada ilah,
Tidak ada sesembahan selain apa? Selain Allahu Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu. Maka itulah tugas utama para rasul dan nabi diturunkan. Termasuk kemudian Nabi Musa dan Harun diutus kepada bangsa Israel pada saat itu ada Namrud. Kenapa diutus? Karena Namrud pada saat itu menjadikannya Tuhan kepada bangsa Israel. Makanya diutuslah Musa dan Harun kepadanya. Idhab ila fir'auna innahu toga. Pergilah engkau kepada Fir'aun karena Fir'aun innahu toga. Karena dia itu sudah togut. Togut itu apa? Menjadikan dirinya kepada bangsa Israel. Jadi misi utama pada para nabi dan rasul itu apa? Itu tadi. Su'budullah, menyembah hanya kepada Allah. Wajatanibut togut, menjauhi togut. Sebagaimana Yesus Kristus diutus kepada bangsa Israel. Markus 12:29. Hukum yang terutama. Tidak ada lagi hukum yang paling utama kecuali apa? Menyembah kepada satu Tuhan. Jadi semuanya terkorelasi antara ajaran-ajaran apapun. Ajaran-ajaran Nabi Musa, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diutus kepada bangsanya pada saat itu karena mereka menjadikan Tuhan pertama menjadikan kuburan-kuburan pada wali sebagai ya tempat meminta perantara selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu Islam mengedepankan tauhid karena apa? Syarat untuk diterimanya amal ibadah adalah tauhid. Karena kalau kita berbicara tentang amal ibadah, seluruh manusia di muka bumi ini beramal. Kristen pun beramal. Berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, wasalnal insana biwalidai, berbuat baik kepada kedua orang tua itu semuanya ibadah. Membantu orang yang ya perlu dibantu semuanya ibadah. Namun kemudian kenapa dikedepankan tauhid? Karena apa? La in asrakta la yahbatanna amaluk fala takunanna minal khasirin. Amalannya orang-orang yang berlaku syirik yaitu menduakan Allah, menyembah Allah tapi menyembah juga Tuhan selain Allah, maka ditolak di sisi Allah wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan termasuk orang yang rugi di akhirat kelak. Makanya syarat utamanya adalah tauhid. Makanya Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala, dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka ya jaminannya surga. Kenapa? Karena secara otomatis ketika mengucapkan la ilaha illallah maka amalannya akan diterima oleh Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu. Bagi syarat utamanya adalah bersyahadat. Seandainya ada orang di muka bumi ini dari sejak dia tumbuh dewasa sudah bisa beramal sampai akhir hayatnya beramal, akan tetapi tidak bertauhid, maka seluruh amalannya dihapuskan oleh Allah. Makanya para Rasulullah mengatakan amalannya bagikan fata morgana. Kenapa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat kelak termasuk orang yang rugi, betul-betul rugi. Kenapa? Karena apa? Syarat untuk diterimanya ibadah adalah tauhid akidah. Makanya dalam Islam kezoliman yang terbesar adalah menyembah Tuhan selain Allah. Makanya Allah mengatakan ya inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezoliman yang terbesar adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa minan nasi mayattahizu min dunillahi andada yuhibbuna muqahubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah Allah tapi menyembah juga tandingan Allah. Siapa tandingan Allah itu? Dibongkar dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Sesungguhnya orang-orang Nasrani itu menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada satu Tuhan. Jelas. Makanya saya baca kitab-kitab ya. Seluruh kitab itu mengajarkan agama samawi. Makanya agama samawi itu mengajarkan semuanya menyembah kepada satu Tuhan. Makanya tauhid itu yang dikedepankan. Makanya Rasulullah berdakwah, kata Bang Jibril tadi, 13 tahun. Ya, mendakwakan tauhid. Kenapa tauhid ini yang paling perlu? Karena dengan syarat untuk diterimanya amal ibadah adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mengakui hanya Allah satu Tuhan dan menafikan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah, dan Muhammad Rasulullah, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka secara otomatis kita mengikuti Rasulullah dalam berakhlak, secara otomatis kita mengikuti Rasulullah dalam menyembah kepada Tuhannya. Demikian daripada saya, Bang Jibril, silahkan dilanjutkan. Gimana Bang Bro Admin? Insyaallah. Oke. Kalau ya gimana ya? Izin dulu, Bang Jibril dulu. Aja Bro Admin. Saya masuk sedikit. Kita analogiin aja deh, kita analogiin gimana? Silakan Bang Jibril. Kita analogiin aja nih Bro Admin. Saya ngasih rumah buat Bro Admin, saya ngasih kerjaan, saya ngasih makanan di meja Abang, saya bayar listriknya, saya bayar pulsa Abang, saya beliin Abang handphone dan segalanya. Pokoknya semua kebutuhan Abang deh saya cukupin. Tapi Abang baik sama orang lain, bukan nggak baik sama saya. Abang nggak berterima kasih sama saya. Menurut Abang manusia yang baik bukan? Ya iyalah.
kan baik sama Padahal orang abang nggak berterima kasih sama saya. Oh ya kurang toh. Jadi kurang baik ya abang. Meskipun abang baik sama teman abang, sama setara abang, tapi abang nggak berterima kasih dan nggak menghargai saya. Berarti abang bukan manusia yang baik ya? Iya. Nah, kalau abang malah berterima kasihnya sama bank yang saya transfer, malah abang berterima kasih sama pembantu yang saya bayar, malah abang berterima kasih sama Gojek yang nganter makanan abang, bukan berterima kasihnya sama saya. Menurut abang, saya marah nggak? Abang malah menyekutukan saya dengan Gojek, dengan pembantu, dengan bank. Ya marah. Umumnya ya marah lah. Kira-kira Tuhan Yesus marah nggak abang nyembah Yesus? Waduh, masuknya ke situ. Kita kembali ke topik yang tadi ya, jangan yang itu. Gini. Enggak ini. Ini masih topik tauhid Bang Bro. Masih tauhid.